Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua kan? Ibu harap semoga kalian tetap menjaga kesehatan kalian dimanapun kalian berada dengan cara menerapkan pola hidup sehat dan mematuhi protokol kesehatan. Dan yang pasti, kalian harus selalu semangat. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama agar apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya, siapkan alat tulis kalian dan pilihlah posisi yang nyaman untuk kalian belajar pada hari ini. Sebelum memasuki pembelajaran pada hari ini, kita review dulu ya materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Masihkah kalian ingat cara mencari nilai median? Bagaimanakah cara mencari nilai median? Untuk mencari nilai median, yaitu menggunakan rumus, yaitu L plus setengah N min FK per F dikali P, di mana L merupakan tepi bawah, sedangkan N merupakan total frekuensi, dan FK merupakan frekuensi kelas sebelum, dan F merupakan frekuensi, sedangkan P merupakan panjang interval kelas. Nah, pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tentang kuartil, desil, dan persentil. Apa sih kuartil, desil, dan persentil? Terus kenapa sih kita harus belajar kuartil, desil, dan persentil ini? Apa sih manfaatnya untuk kita semua? Nah, kuartil, desil, dan persentil itu gunanya untuk menentukan ukuran letak dari suatu data. Contohnya, misal nih, pada suatu ulangan harian di kelas. Nah, kalian bisa menentukan nilai kalian itu berada di posisi mana dibandingkan dengan nilai dari teman kalian. Nah, itu bisa menggunakan atau memanfaatkan dari kuartil, desil, dan persentil ini. Selain itu, bisa juga untuk menentukan batas ketuntasan atau nilai KKM, gitu ya. Nah, sangat bermanfaat kan buat kita semua, banyak sekali manfaat lain di luar ini. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu kuartil. Kuartil adalah ukuran letak yang membagi 4 bagian yang sama. Nah, misalnya nih, pada suatu data kita bagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, dan bagian keempat. Nah, pembaginya ini, batasnya ini adalah yang pertama itu berarti kuartil bawah atau Q1. Kemudian batas yang kedua itu adalah kuartil tengah atau Q2. Dan yang ketiga yaitu kuartil atas atau Q3. Jadi jangan kebalik ya. Untuk yang kuartil bawah itu disebut Q1, kemudian kuartil tengah itu Q2, dan untuk yang kuartil atas itu adalah Q3. Nah, sekarang kita masuk pada kuartil data kelompok. Untuk menghitung kuartil dari data yang telah dikelompokkan, dipergunakan rumus sebagai berikut, yaitu QI sama dengan LQI plus I per 4 N min F KQI per FQI dikali P. Nah, dengan I itu adalah 1, 2, atau 3. Nah, maksudnya misal kita akan mencari kuartil bawah atau Q1. Berarti di sini
kita tuliskan Q1. Jadi I ini mengikuti. Kalau misalkan mencari Q1 berarti I-nya itu 1. Kalau mencari Q2 berarti I-nya menjadi 2. Kalau mencari Q3 berarti I-nya jadi 3. Nah, di sini pun mengikuti. Kalau kita mencari Q1 berarti ini LQ1. I-nya yang di sini berarti jadi 1. Kalau misalkan kita mencari Q2 berarti di sini LQ2 dan di sini berarti menjadi 2. Kalau Q3 berarti sini menjadi 3. Nah, I ini mengikuti nilai yang akan kita cari kuartil berapa. Gitu ya. Nah, untuk QI ini berarti kuartil ke I, kemudian LQI berarti dia adalah tepi bawah. Masih ingat kan tepi bawah itu yang seperti apa? Sama ya seperti yang sebelumnya, seperti kita mencari median maupun modus, itu tepi bawah. Nah, di sini I itu tadi sesuai dengan apa yang dicari, kemudian N itu jumlah frekuensinya atau frekuensi total, kemudian FK QI merupakan frekuensi kumulatif kelas sebelum, kemudian F itu frekuensi kelasnya, dan P adalah panjang interval kelas. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soalnya ya. Misal ini ada soal, tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data pada tabel berikut. Nah, di sini udah disajikan tabel, yaitu tabel distribusi frekuensi. Udah ada tabelnya, dan kita disuruh untuk mencari Q1, Q2, dan Q3. Ini penyelesaiannya. Berarti yang pertama dulu ya, kita cari Q1. Untuk mencari kuartil, langkah pertamanya yaitu kita harus mencari dulu letak dari kuartilnya. Karena kita akan mencari Q1 terlebih dahulu, berarti kita harus mencari letak Q1. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan, karena ini Q1 berarti 1/4 N. N itu kan total frekuensi. Nah, di sini kan total frekuensinya 40. Berarti kita masukkan di sini 1/4 dikali 40 sama dengan 10. Nah, habis itu kita lihat 10 ini berada di kelas berapa. Nah, untuk mencarinya kita bisa memanfaatkan FK. Tadi kan 10 ya. Berarti kita cari ini kan masih 2, masih 6. Nah, berarti 10 itu ada di sini. Jadi letak Q1 atau kuartil 1 itu berada di kelas yang ini. Oke, kita tandain ya. Kita tandain. Nah, di sini untuk letak Q1. Nah, Q1 berarti berada di kelas yang ini. Oke. Nah, tadi kan berarti terletak pada interval kelas yang 66 sampai 72. Maka bisa kita cari L-nya atau tepi bawah. Tepi bawahnya berapa? Berarti 65,5, ya kan? Mencari L itu berarti dari batas bawahnya dikurangin setengah. Ingat, ini karena berada di tabel distribusi, berarti dia harus dikurangin setengah. Gitu ya. Nah, kemudian F-nya berarti F-nya tadi ini ya, berarti 5, dan FK sebelumnya di sini berarti 6. Oke, kita masukkan di sini F-nya berarti 5 dan FK itu adalah kelas sebelumnya, berarti tadi yang 6 ya. Kemudian P-nya itu
7 panjang interval. Nah, sehingga kita masukkan ke dalam rumusnya. Rumusnya itu kan Q1 sama dengan L Q1 ditambah 1/4 N min F K Q1 per F Q1 dikali P. Kita masukkan, L-nya kan tadi sudah ketemu 65,5, kemudian 1/4 N, N-nya 40, kemudian FK Q1, berarti kan sebelumnya frekuensi kelas sebelum tadi kan 6. Kemudian yang di bawah itu yang frekuensi kelasnya, berarti 5. Terus dikali dengan P-nya. P-nya itu 7. Nah, kita masukkan, kemudian kita hitung. Kita hitung sampai didapatkan nilai dari Q1 sama dengan 71,1. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita mencari Q2. Untuk mencari Q2 sama, berarti kita harus menentukan terlebih dahulu letak dari Q2. Dengan cara, karena di sini kita mencari Q2, berarti di sini kita buat 2/4 dikali N. Atau bisa kita sederhanakan menjadi 1/2 dikali 40 sama dengan 20. Nah, sekarang kita mencari 20 itu berada di sebelah mana? 20 ya, ini kan masih 2, 6, 11. Nah, berarti letaknya ada di sini. Kita tandain. Oh, di sini. Di sini ya, berarti letak Q2 itu berada di sini. Nah, di sini ya letak Q2-nya. Kelasnya ini untuk frekuensinya itu 15 dan FK sebelumnya berarti yang sebelah sini. Tuh, untuk L-nya berarti dia karena di sini 73 berarti harus dikurangin setengah menjadi 72,5. Oke, ya kita udah masukkan ke sini. Selanjutnya kita tinggal masukkan ke rumusnya. Rumusnya untuk tepi bawahnya atau L-nya tadi 72,5, kemudian ini 2 diisi 2 ya, berarti 2/4 dikali 40, kemudian dikurangin frekuensi kelas sebelum, ini 11, dan ini frekuensinya itu 15, dan P atau panjang kelasnya adalah 7. Nah, setelah itu kita masukkan dan kita hitung semuanya sampai didapatkan nilai 76,7. Jadi nilai dari kuartil kedua itu adalah 76,7. Oke. Paham ya? Selanjutnya kita mencari Q3. Nah, Q3 ini sama seperti sebelumnya, hanya kita ubah aja. Di sini menjadi 3, berarti 3/4 dikalikan N, menjadi 3/4 dikali 40, berarti 30. Nah, selanjutnya kita tentukan 30 ini berada di sebelah mana. 30 berarti berada di sini ya. Oke, kita tandain. Nah, di sini adalah letak dari Q3. Letak Q3-nya. Nah, oke, di sini berarti F-nya itu 7, kemudian FK sebelumnya berarti 20,
6 dan L-nya berarti berapa? 79,5. Oke, kita masukkan ke sini. Oke, kita masukkan. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam rumusnya. Q3 sama dengan L3 plus 3/4 N min FK Q3 per FQ3 dikali P. Kita masukkan untuk L-nya, berarti 79,5 tadi. Kemudian kita masukkan 3/4 dikali 40 dikurangin 26 ya, karena FK sebelumnya itu 26. Kemudian untuk frekuensinya atau F-nya itu 7 dan P-nya itu 7 atau panjang kelasnya tadi 7 ya. Oke, kemudian kita hitung semuanya dan didapatkan nilai Q3 adalah 83,5. Oke, jadi kita dapatkan untuk Q1 atau kuartil bawah itu nilainya 71,1, untuk kuartil 2 atau kuartil tengah itu 76,7 dan kuartil atas atau Q3 adalah 83,5. Nah, apa yang dapat kalian simpulkan? Coba perhatikan rumus Q2 dan median. Apakah sama? Coba kalian perhatikan rumus Q2 dan rumus median. Dan jawabannya adalah sama. Jadi, median itu merupakan Q2. Coba kalau misalkan kalian tidak percaya, kita lihat ya. Nah, rumusnya kan ini ya. Untuk Q2 berarti dia di sini 2/4N min F K Q2 per F Q2 dikali P. Nah, di sini tadi kan 2/4. Karena 2/4 itu bisa kita sederhanakan menjadi 1/2. Berarti rumusnya menjadi 1/2N min F kaki 2 per F Q2 dikali P. Nah, ini yang tidak lain merupakan rumus median. Oke, jadi kesimpulannya median itu merupakan Q2 atau kuartil tengah. Gitu ya. Nah, sekarang untuk contoh yang bentuk diagram histogram. Oke, di sini ada contoh, tentukan Q1 pada data diagram histogram ini. Oke, kita coba ya untuk yang bentuknya diagram histogram. Nah, seperti pada biasanya, untuk mencari kuartil, yang pertama kita harus mencari dulu letaknya. Letak kuartil itu berada di sebelah mana? Nah, karena kita akan mencari Q1, berarti kita harus mencari letak dari Q1, yaitu dengan 1/4N. Nah, kita cari dulu N-nya. N ini berapa? Kita hitung sama-sama ya di sini. Kita hitung di sini frekuensinya ini 6 ya. 6, kemudian yang di sini 9 dan yang di sini 7. Kemudian 5 dan di sini 2 dan yang di sini 1. Berarti kalau kita total berapa? 6 ditambah 9
itu 15 ya, 15, kemudian ditambah 7 berarti 22, kemudian ditambah lagi 5, ditambah 5 berarti 27. Nah, kemudian ditambah lagi 2 berarti 29, kemudian ditambah 1 jadinya 30. Oke, 30 ya. Berarti frekuensi totalnya ada 30. Jadi kita bisa tulis untuk letak Q1 1/4 dikali 30. Nah, sama dengan 7,5. Nah, sekarang kita cari letaknya di mana. 7,5 ini berada di sebelah mana? Karena yang di sini tuh masih 6 dan di sini itu 9, berarti letaknya berada di kelas yang sini. Nah, berarti letak Q1 itu ada di sini. Oke, di sini ya. Kenapa? Karena di sini kan 7,5. Ini ya, 7,5. Sedangkan di sini kan frekuensinya masih 6. Berarti masuknya yang ke kelas berikutnya, kelas yang sini. Jadi ini kelasnya gitu. Oke? Nah, sekarang kita lihat tepi bawahnya atau L. L-nya berapa? Oh, di sini ternyata 149,5. Nah, kita tulis di sini 149,5. Ingat ya, di sini karena dia bentuknya itu udah diagram histogram. Jadi, untuk nilai ini itu sudah merupakan tepi bawah, sehingga tidak perlu dikurangin setengah. Ingat ya, karena ini udah bentuknya histogram, berarti L-nya tidak perlu dikurangin setengah. Sehingga di sini kita tulis 149,5 atau tetap. Kemudian yang selanjutnya F-nya, frekuensinya. Frekuensinya berapa? Di sini 9. Oke, dan FK atau frekuensi kelas sebelumnya di sini 6 dan P-nya itu 10. Bagaimana cara menentukan P? P itu kan panjang interval kelas ya, masih ingat ya. Jadi kita tinggal selisihkan. Misal, ini kan 139,5 sampai 149,5. Berarti selisihnya berapa? Kelas ini selisihnya 10. Begitu juga dengan ini. Selisihnya berapa? 10 kan? Untuk yang ini sama 10. Nah, ini juga sama 10. Sama semua ya. Jadi, panjang interval kelasnya itu adalah selisih antar kelas, yaitu 10. Oke, maka di sini kita tuliskan 10. Nah, setelah ketemu semuanya, baru kita masukkan ke dalam rumusnya. Untuk Q1 sama dengan L Q1 plus, ingat di sini karena Q1 berarti 1/4N min FK Q1 per FQ1 dikali P. Kita masukkan L-nya itu 149,5, kemudian N-nya itu 30 ya tadi, dan FK Q1 atau frekuensi kelas sebelum itu 6, kemudian untuk F-nya itu 9 dan P itu 10. Setelah itu kita hitung. Oke, kita hitung berarti di sini tadi 1/4 kali 30 itu 7,5 dikurangin 6 per 9 kali 10. 7,5 dikurangin 6 berarti 1,5.
5, 1,5 dikali 10, 15. 15 dibagi 9, 1,67. Berarti 149,5 ditambah 1,67 jadinya 151,17. Jadi nilai dari kuartil bawah atau Q1 adalah 151,17. Nah, seperti itu ya. Untuk mencari nilai kuartil dari diagram batang atau histogram. Oke. Paham ya? Nah, selanjutnya kita akan mencari desil pada data kelompok. Nah, untuk desil, data keseluruhan itu dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Untuk menghitung desil digunakan rumus. Jadi sebenarnya desil itu hampir sama dengan kuartil. Kalau kuartil tadi kan dibagi menjadi 4 bagian. Sehingga di sini bawahnya itu tadi kan 4. Nah, sedangkan untuk desil itu karena dibagi menjadi 10 bagian, berarti di sini per 10. Seperti itu. Nah, untuk rumusnya itu sama, yaitu DI sama dengan LI plus I per 10 dikali N min FK per F dikali P, di mana I-nya itu bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya sampai 9. Nah, yang penting untuk desil ingat ya, ini kalau desil itu per 10. Kalau untuk kuartil tadi berarti per 4. Oke. Nah, untuk rumusnya sama semua sama ya. L ini juga tepi bawahnya. Terus untuk I-nya itu menyesuaikan. Misal dicari untuk D1 berarti di sini I-nya diganti 1. Untuk D5 berarti di sini I-nya diganti 5. D8 berarti I-nya diganti 8. Nah, seperti itu. Untuk FK berarti frekuensi kelas sebelum ya, frekuensi kumulatif kelas sebelum itu. Kemudian F-nya itu berarti frekuensi pada kelasnya, dan P itu panjang kelas. Oke. Paham ya? Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soalnya. Misal di sini disajikan tabel distribusi kumulatif. Kemudian tentukan D7 atau desil 7. Desil ke 7. Oke. Kita selesaikan. Nah, langkahnya itu selalu sama. Yang pertama, kita harus mencari letak dari desil ke 7 itu. Kita cari, karena di sini 7 berarti kita tuliskan 7 per 10 dikali N. N-nya kan frekuensi total. Ya, frekuensi totalnya di sini 40. Berarti kita masukkan di sini 40. Jadi 7 per 10 dikali 40. Oke, kita hitung 7 per 10 dikali 40 berarti sama dengan 28. Selanjutnya kita cari letak 28 ini tuh, letak D7 di sebelah mana. Tadi kan 28, berarti letaknya ada di sebelah sini ya. Ya kan, ini kan masih 2, masih 6, 11, 26. Nah, letak 28 berarti di kelas yang sini. Oke. Kita tandain di sini ya untuk desil ke 7, atau di sini D7. Nah, D7 atau desil ke-7 berarti letaknya di kelas yang 80 sampai 86. Nah, berarti L-nya berapa? Coba L-nya berapa? 79,5. Kemudian F-nya 7. Sedangkan FK berarti
kelas yang atasnya ya, yang sebelumnya berarti 26 ya. Oke. Nah, kita masukkan ke sini. L-nya tadi 79,5, F-nya 7, dan FK atau frekuensi kelas sebelumnya, frekuensi kumulatif sebelumnya itu 26, dan P-nya itu sama dengan 7. Sehingga kita masukkan ke rumusnya. Oke, kita masukkan di sini 79,5 L-nya, dan di sini 7/10 dikali N. Oke, N-nya itu tadi 40 ya, dan FK D7-nya 26, kemudian F D7-nya itu adalah 7, dan P panjang kelasnya atau panjang interval kelasnya itu tuh 7 ya tadi. Jadi tinggal kita hitung ini tadi 7/10 dikali 40 itu 28, dikurangin 26 dikali 7/7. 28 dikurangin 26 kan 2 ya. Ini kan kita bisa coret nih. Ya kan, yang ini. Ini kan 7, yang bawah sini bisa kita coret dengan yang sini. Berarti tinggal kita hitung 28 kurangin 26 sama dengan 2. Jadi kita hitung 79,5 ditambah 2, jadinya 81,5. Oke, jadi ketemu nilai D7 atau desil ke-7 adalah 81,5. Gimana? Mudah kan? Rumusnya tuh sama-sama semua, tinggal tergantung kalau desil ini berarti per 10 dan menyesuaikan tergantung yang diminta. Berapa? Kalau 7 berarti kita isikan 7 gitu. Mudah ya anak-anak? Oke. Nah, sekarang bagaimana jika bentuknya dalam bentuk diagram histogram? Oke, sekarang kita akan mencoba untuk menentukan desil ke-7 dari diagram histogram. Oke, ini sama ya datanya, diagram histogramnya. Nah, sekarang kita hitung. Untuk yang pertama, sama ya, kita cari dulu letak desil ke-7 atau D7-nya, yaitu 7/10 dikalikan dengan N. Tadi kan N-nya 30 ya. N-nya 30 berarti 7/10 dikali 30. Jadinya 21. Berarti letak desil ke-7 itu ada di data ke-21. Nah, sekarang kita cari ya. 21 itu berada di sebelah mana? Oke, di sini kan tadi 6, kemudian di sini 9, di sini 7, di sini 5 ya. 5. Kemudian oke, di sini 2, dan yang di sini 1. Berarti letak ke-21. Coba kita jumlahkan. Di sini masih 6 tambah 9 itu 15, ditambah 7 22, ditambah 22, karena 21 berarti letaknya berada di sebelah sini. Oke, coba kita ulangin ya cara mencarinya. Karena di sini kita lihat, ingat ya, 21. Oke, di sini kan 6 ditambah 9 kan 15. Kemudian 15 ditambah 7 22. Nah, berarti letak data ke-21 itu berada di dalam kelas ini. Gitu. Oke. Karena di kelas ini berarti L-nya berapa? L-nya 159,5. Kemudian F-nya frekuensi D7-nya berarti di ini, yaitu tuh 7. Kemudian
F K D7-nya berapa? 15 karena kelas sebelum. Jadi kan di sini awalnya di 6, kemudian 15 ya. Kan 6 ditambah 9 15. Berarti FK sebelumnya itu 15 ini. Oke, kemudian P-nya itu panjang kelas atau selisihnya tadi ya, selisihnya berarti antar kelas itu selisihnya 10. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke dalam rumusnya. Sama persis, tinggal kita masukkan, terus kita hitung. Ya, kita hitung sampai didapatkan nilainya yaitu 168,07. Mudah ya anak-anak. Oke, nah yang terakhir kita akan mempelajari tentang persentil. Nah, untuk persentil data kelompok, itu data keseluruhannya dibagi menjadi 100 bagian yang sama. Untuk itu, untuk dalam penghitungannya menggunakan rumus. Kalau desil tadi itu simbolnya D, kalau persentil berarti P. Nah, di sini itu PI, I-nya itu mengikuti ya, tergantung yang dicari berapa, persentil ke berapa. Misal P20 berarti I-nya ini diisi 20. Nah, dan di sini yang membedakan. Kalau untuk persentil berarti per 100. Pembaginya itu 100. Untuk yang lainnya sama semua ya. I-nya mengikuti, ini juga N, kemudian FK yang sama, yang kelas sebelumnya. Untuk F-nya itu berarti frekuensi kelasnya, dan P itu panjang kelas. Sama semua. Hanya di sini perbedaannya per 100 ya. Kalau persentil itu 100, kalau desil itu per 10, untuk kuartil berarti per 4. Oke. Sekarang kita langsung masuk ke contohnya. Nah, di sini contohnya. Untuk ini tabelnya. Dan di sini kita mencari untuk P60. Oke, kita selesaikan. Nah, di sini untuk mencarinya yaitu sama, kita harus tentukan dulu letak P60 itu di sebelah mana. Berarti P60 per 100 dikali N, N-nya tadi 40, berarti sama dengan 24. Jadi letak P60 ini berada di data ke 24. Kita cek 24 berarti letaknya di mana? Ini kan dari FK ya, ini kan 2, 6, 11, nah, berarti letaknya di sebelah sini. Oke, kita tandain. Nah, letaknya di sini. Ini untuk P60. Nah, P60 berarti di sini. Untuk L-nya di sini berarti 72,5 karena ini kan berupa dia distribusi, tabel distribusi frekuensi, berarti tepi bawahnya atau L-nya harus dikurangin setengah, jadinya 72,5. Kemudian untuk F-nya berarti di sini 15, dan untuk FK berarti FK yang sebelumnya di sini yang 11. Ingat yang dipakai adalah FK ya, bukan yang frekuensi sebelum, tapi yang FK. Jadi yang 11 ini. Oke. Nah, kemudian kita masukkan. Jadi kita masukkan L-nya, F, dan FK, dan kemudian P. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumusnya. Untuk L-nya kita ganti dengan 72,5. Nah, kemudian di sini 60 per 100 dikali N-nya itu 40. Kemudian FK-nya kita ganti 11, dan F-nya berarti
15 dan dikali 7. Kemudian kita hitung, berarti tadi di sini 24 dikurangin 11 per 15 kali 7. 24 dikurangin 11 itu berarti 13 ya. Nah, 13 dikali 7. 13 dikali 7 sama dengan 91. Berarti 91 dibagi 15 hasilnya 6,07. Jadi P60 atau persentil ke-60 yaitu 78,07. Nah, seperti itu. Hanya mengulang-mengulang aja ya. Mengulang aja terus. Kalau persentil itu intinya di sininya itu per 100. Ya, di sininya dia per 100. Oke. Selanjutnya untuk yang data berupa diagram histogram. Oke, lanjut aja. Karena kita cari untuk letaknya dulu ya. Letaknya itu kan P60 berarti 60 per 100 dikali 30. Jadinya sama dengan 18. Berarti kita cari letak ke-18 itu di sebelah mana? Oke, kita hitung lagi ya. Ini 6, 9, kemudian di sini 7, dan di sini 5, kemudian di sini 2, dan di sini 1. Berarti untuk FK-nya, oke, ini kan 6 ya, yang pertama kan 6, kemudian 15, kemudian di sini 15 ditambah 7, 22, kemudian 22 ditambah 5, berarti 27, kemudian 27 ditambah 2, berarti 20, oke, 29, dan ditambah 1 berarti 30. Nah, sekarang kita akan mencari letak ke-18 itu di sebelah mana? 18 berarti ada di, kalau di sini kan masih 15, di sini kan nah di sini ya, berarti letaknya itu ada di, oke, biar jelas Ibu kasih pena warnanya berbeda ya. Oh, penanya nggak bisa berubah ya? Ya udah, nggak apa-apa ya. Nanti pakainya di sini, letaknya di sebelah sini ya. Nah, di sini. Oke, berarti 18 itu datanya berada di kelas yang ini. Kelas yang ini untuk L-nya berapa? Berarti 159,5. Tetap ya, nggak perlu dikurangin setengah karena dia sudah berupa tepi bawah. Oke, 159,5. Terus untuk frekuensinya itu berarti 7 ya, yang di sini kan 7. Kemudian FK-nya kan yang sebelum, berarti yang sebelum berapa? Yang 15 ini. Yang 15 ini ya, bukan yang 9 tapi yang 15 karena FK sebelum. Jadi yang 15 yang hasil ditambah-tambahkan itu loh. Nah, ya kan? Jadi kan yang pertama 6, terus kemudian 6 tambah 9, 15, 22. Jadi FK-nya itu yang ini. FK sebelumnya itu 15. Untuk P-nya 10 ya. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumusnya. Sampai sini. Paham kan ya? Ini tinggal kita masukkan aja. Ini sama 60 per 100 dikali 30 dikurangin 15 per 7 dikali 10. Kita hitung dulu yang di sini. 60 per 100 dikali 30. 18. Nah, 18 dikurangin 15
per 7 dikali 10. 18 dikurangin 15 itu kan 3. Nah, 3 dikali 10 jadinya 30. 30 dibagi 7 yaitu 4,28. Jadi kita jumlahkan saja. 159,5 ditambah 4,28 hasilnya 163,78. Nah, begitu anak-anak. Mudah ya? Mudah sekali kan? Rumusnya itu sama, hampir sama. Hanya berbedanya itu penggunaannya tergantung kalian mau mencari kuartil, desil, atau persentil. Kalau untuk kuartil berarti tadi itu kalau kuartil di sininya per 4, kalau desil berarti di sininya itu per 10, kalau persentil berarti di sininya itu per 100. Nah, seperti itu. Oke, nah sekian dulu pembelajaran pada hari ini. Paham semuanya ya? Dan untuk memahami lebih lanjut, seperti biasanya, silahkan kalian kerjakan soal kuis yang sudah Ibu berikan di Google Classroom. Silahkan kalian semua cek Google Classroom kalian dan kerjakan kuis yang Ibu berikan. Ibu harap kuis tersebut dikerjakan baik-baik dan dikumpulkan semua ya, semua mengumpulkan. Oke, sekian dulu dari Ibu. Apabila ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Oke, baik, sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.